Kita bicara kondisi saat ini dan ke depan. Nah, saya izinkan menjelaskan kondisi saat ini. Dari sisi target realisasi investasi, Bapak Presiden menargetkan 1.200 triliun kepada Kementerian Investasi BKPM dan Bapak Menteri Investasi Pak Bahlil dengan konsekuen melakukan hal tersebut. Alhamdulillah pada semester 1 2022 sudah tercapai 48,7%, artinya hampir 600 triliun. Dan di triwulan ketiga ini kita sedang melakukan penarikan data LKPM, laporan kinerja penanaman modal dari para investor, dan akan dipublikasikan seperti biasa pada akhir bulan di bulan berikutnya setiap triwulan. Artinya di bulan Oktober ini di atas tanggal 20 kami akan melaporkan kepada publik tentang capaian realisasi investasi 2022. Di semester pertama dari sisi komposisi FDI atau penanaman modal asing dan PMDN, komposisinya adalah PMA atau FDI 52% dan PMDN 48%. Dan dari sisi realisasi sendiri seperti kemarin Wafin di Batang, kami melihat dan mendapatkan bukti bahwa investor memiliki keyakinan terhadap Indonesia. Misalnya di kawasan industri terpadu Batang yang memastikan investasi sudah ada 10 perusahaan. Itu belum lagi ditambah dengan rencana yang akan dilakukan di akhir tahun ini. Yang akan masuk nanti LG dan juga Foxconn untuk industri baterai listrik, untuk prekursor dan katodanya akan dilakukan di kawasan industri terpadu Batang di Jawa Tengah. Nah, yang lainnya juga menunjukkan hal yang positif, dan memang pemerintah Pak Jokowi selalu menekankan transformasi ekonomi. Yang salah satu caranya adalah hilirisasi. Kita ingat betul pada saat tanggal 16 Agustus 2022 dalam pidato kenegaraan, Bapak Presiden menyampaikan ada 5 agenda besar untuk Indonesia maju. Dan nomor satunya adalah hilirisasi. Karena itulah sekarang pemerintah terus menggenjot hilirisasi terutama mineral. Nikel sudah dilakukan, kemudian gas alam juga mulai dilakukan untuk mengubah menjadi metanol dan pupuk, kemudian juga batu bara untuk menjadi dimethyl ether sebagai substitusi LPG, karena kita tahu masih tingginya impor LPG sebesar 6-7 juta ton per tahun. Nah, khusus nikel kita sudah melihat bahwa kita pada posisi yang on the track seperti Pak Bahlil selalu sampaikan, karena tidak hanya besarnya investasi, tetapi juga bagaimana diversifikasi investor asal negaranya, dari LG Korea Selatan, CATL dari Tiongkok, kemudian ada Foxconn dari Taiwan, ada BASF dan VW yang juga akan masuk dari Jerman, ada juga British Gold dari Inggris. Sementara untuk hilirisasi batu bara ada 15 billion US dollar dari Air Products Amerika Serikat. Termasuk juga bagaimana kemarin pada saat Kebuton Sulawesi Tenggara, Bapak Presiden sudah menegaskan bahwa harus diolah semaksimal mungkin dan diserap di dalam negeri, sehingga 2 tahun ke depan Indonesia akan menyetop impor aspal minyak. Nah, itu adalah kondisi tahun ini. Kami masih sangat optimistis dan insya Allah 1.200 triliun akan tercapai. Mohon dukungan juga dari tentu rekan-rekan media dan juga masyarakat. Nah, kalau bicara tahun depan, ini yang perlu kita waspadai. Benar yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa tahun depan itu adalah potensi resesi yang besar. Artinya kalau Pak Bahlil menyampaikan ini kondisi yang gelap. Kami sekarang sedang ada di Makassar. Kami sedang mendampingi Pak Menteri Investasi, sedang orasi ilmiah keliling ke 7 perguruan tinggi, dan ini adalah titik tertinggi. Beliau bersama-sama dengan CEO Freeport McMoran, Pak Richard Atkerson dari Amerika. Dan bahkan Pak Richard yang malang melintang di dunia bisnis, di depan mahasiswa menyampaikan bahwa meskipun saya sudah punya pengalaman tahun lebih dari 4 dekade di dunia bisnis, saya tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Saya tidak tahu apa yang terjadi dalam bulan depan, tahun depan, bahkan 3 tahun ke depan. Artinya memang dunia penuh ketidakpastian karena 5 hal. Yang pertama, kita sudah mengalami perang dagang Amerika dan Tiongkok 2018-2019, dilanjutkan 2020 awal dengan kondisi pandemi COVID, kemudian ada kondisi konflik antara Rusia dan Ukraina yang kita belum tahu berakhir kapan, ditambah kita harus waspada dengan ketegangan antara Tiongkok dengan Taiwan, dan kemudian krisis energi dan pangan yang akan dihadapi ke depan. Jadi memang tahun depan ini akan lebih penuh ketidakpastian. Kita bersyukur sekarang memang inflasi masih di bawah 5%, kemudian juga pertumbuhan ekonomi masih baik di triwulan kedua kemarin 5,44%, tapi kondisi setelah triwulan 4 2022 kemudian masuk ke triwulan 1 2023 diduga oleh tidak hanya tentu ya pemerintah Indonesia, tapi lembaga global juga sudah menyatakan bahwa potensi ketidakpastiannya lebih besar. Begitu, Mbak.